Assalamualaikum Pak Sapri, malam-malam begini kalau dihubungi ini lewat Zoom, kira-kira apa masalahnya nih Pak Sapri? Selaku pengawas, apa masalahnya? Panas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak, yang kami hadapi sekarang ini ada beberapa guru yang malas mengajar. Kalau jam pertama itu susah sekali dia untuk masuk. Kenapa terubahnya masih sering terlambat karena ya rata-rata ibu-ibu pagi-pagi alasan bahwa masih mengurus rumah tangganya. Itu Pak. Selain mengurus rumah tangganya, mungkin ada faktor lain Pak Sapri? Ya, faktor lain setelah itu memang masih ada yang ya memang sudah yang mungkin motivasinya yang kurang karena ada motivasi yang tidak nyaman yang dirasakan oleh teman-teman guru dengan kondisi kelas tidak memungkinkan. Oh, jadi jelas Pak Sapri dari percakapan kita ini jelas tujuannya adalah bagaimana guru-guru itu di jam pertama itu semua masuk mengajar ya. Itu tujuan utamanya ya. Kemudian dari percakapan kita ini sudah diidentifikasi masalahnya adalah karena ada beberapa guru punya kesibukan ya atau kurang termotivasi dalam hal mengajar di jam pertama. Tapi kan tidak semua Pak ya, hanya yang mengajar di jam pertama. Kalau yang mengajar jam kedua kan tidak ada masalah Pak ya? Ya, hampir tidak ada masalah aja. Iya. Baik, dari penjelasan Pak Sapri itu kita melihat bahwa ada beberapa potensi guru kita, biasanya mereka hanya ngobrol di ruang guru. Tentu dia punya kelebihan ini seperti ngobrol-ngobrol itu bisa dimanfaatkan itu Pak, kemudian menjadi potensi untuk dikembangkan ke depan. Kira-kira kalau guru-guru sering ngobrol begitu, kira-kira obrolannya di ruang guru itu apa Pak? Apakah tentang perangkat pembelajaran atau hal-hal lain? Bagaimana Pak Sapri? Yang biasa saya tangkap di ruang guru itu biasanya terkait dengan hal yang lain, terkait dengan kondisi biasanya juga mereka terkait dengan kondisi masalah pribadi yang dihadapi ataupun masalah keluarga, termasuk kondisi artinya biasa juga sih dengar mereka memperkenalkan terkait dengan kondisi peserta didik anak-anaknya, terkait dengan ada berapa anak yang nakal, yang nilainya rendah. Itu yang biasa yang saya dengar yang dibahas ya. Yang paling biasa itu kalau persoalan tunjangan sertifikasinya juga menjadi persoalan biasanya yang dibahas. Itu orang kali Pak. Iya, jadi mendengar penjelasan Pak Sapri ini saya sudah bisa mengidentifikasi bahwa penyebabnya guru-guru kita ini tidak semuanya ya, cuman yang mengajar jam pertama saja pun tidak semuanya. Pada umumnya mereka itu di ruang guru hanya ngobrol masalah sertifikasi lah, masalah keluarga lah, ya, masalah hal-hal lain. Nah, ini kan memberi gambaran kepada kita bahwa guru-guru kita sebenarnya punya potensi untuk berdiskusi ya, berbicara ya. Apakah kompetensi mereka ini, kemampuan mereka ini di dalam hal berdiskusi kita bisa manfaatkan untuk pengembangan sekolah kita ke depan? Ya, coba Pak Sapri jelaskan itu. Apakah potensi mereka seharinya berdiskusi di ruang guru itu kita manfaatkan begitu? Ya, di kesempatan lain nanti mungkin memang kita akan melakukan itu bersama dengan pengawas pembina, yang kemudian melakukan pembinaan bersama. Ya mungkin kita melakukan pendekatan yang humanis, kalau saya katakan dulu, kepada guru-guru kita ini, mencari persoalan-persoalan
kebijakan apa saja dan mungkin mengarahkan mereka kepada kondisi-kondisi nyata yang harus dihadapi, bahwa apa yang dilakukan ini adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat terkait dengan tugas-tugas, kalau saya katakan memang sebenarnya tugas mulia yang harus mereka laksanakan ya, dalam mempelajarkan, dalam mendidik anak bangsa menuju ataupun menggapai cita-cita anak-anak tersebut. Nah, sekali lagi, jadi memang mungkin ada pendekatan-pendekatan yang akan kita lakukan. Apakah mungkin dengan tuan kita reward, apakah mungkin juga dapat kepada mereka, karena ini juga terkait dengan kinerja guru ataupun terkait dengan penilaian yang berada di SKP mereka. Ya. Nah, kinerja ini tentunya ya itu tadi, bahwa kita akan mencoba untuk melakukan itu dengan memberikan reward dan punishment sekaligus barangkali. Oh iya, jadi dari penjelasan Pak Hafri tadi saya sudah bisa menangkap beberapa hal terkait solusi yang ditawarkan oleh Pak Hafri, bahwa nanti di kesempatan lain kita akan melakukan pertemuan dengan pengawas bina, mengundang semua guru-guru termasuk guru-guru yang sering ngobrol di ruang guru itu untuk memberikan motivasi, memberikan petua-petua atau motivasi kepada mereka terkait dengan tupoksinya mereka sebagai guru. Nah, kira-kira Pak Hafri, kira-kira kapan rencana pelaksanaannya itu? Ya. Insya Allah dalam waktu dekat, karena menjelang juga tahun ajaran baru, kami akan mencoba memetakan kondisi daripada guru tadi dengan motivasi dan kompetensi yang dimiliki masing-masing supaya bisa bersinergi dengan baik, karena mungkin suasana kebatinan yang ada di guru-guru tersebut memang tidak seiring dengan tempat atau di kelas mana dia ditempatkan. Nah, mungkin melalui nanti rapat kerja di awal Juli ini setelah PPDB, kita akan melakukan itu dengan dahului mungkin dengan sekali lagi pembinaan, apakah itu juga dalam bentuk siraman rohani kah, ataukah bentuk-bentuk penyampaian sifatnya pembinaan dengan pola-pola pendekatan yang sekali lagi tadi humanis, supaya mereka tidak merasakan bahwa satu hal ini menjadi sebenarnya teguran bagi mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti dulu lagi ya ini. Dan itu yang akan kami lakukan, dan kami coba sekali lagi akan memetakan kondisi dan keadaan itu. Barangkali Pak. Ya. Baik Pak Hafri, jadi penjelasan Pak Hafri tadi, rencananya kita melaksanakan pertemuan pengawas dengan guru bina, insya Allah di awal-awal tahun ajaran baru. Tentunya di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa penjelasan Pak Hafri tadi itu kita melakukan pendekatan yang humanis ya, memberikan solusi terbaik buat mereka, bagaimana mereka menjalankan tugas karena itu amanah, dan ini dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat, dan kemampuan guru-guru juga perlu ditingkatkan sesuai dengan penjelasan Pak Hafri tadi, dihadirkan pengawas bina. Ya, saya rasa itu hikmah yang kita peroleh percakapan kita pada malam ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa dipertemukan lagi di obrolan di bulan-bulan berikutnya. Terima kasih Pak Hafri atas undangannya bertemu dengan pengawas bina. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan sekolah kita yang kita bina itu, yang kita pimpin. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.